Ya, pada video ini kita akan membahas tentang tutorial menghubungkan Node MCU menggunakan protokol MQTT ke IoT platform Antares, di mana menggunakan Wi-Fi ya. Di sini sudah ada tutorialnya sebenarnya untuk publish dan subscribe, namun pada sisi subscribe ada permasalahan. Maka sebelum kita mulai ke solusi, kita akan lihat dulu bagaimana keadaan existing dari example tutorial Antares MQTT platform menggunakan Node MCU. Oke, nah, kita akan menggunakan Antares ya, maka kita jangan lupa untuk mendownload library Antares, MQTT terutama. Yang ini, MQTT Antares ESP8266, lalu diinstal. Setelah diinstal, akan kita dapat temukan file example untuk MQTT Antares publish dan subscribe. Oke, nah sisi kiri ini ID yang kiri adalah publish, sisi kanan yang subscribe. Lalu jangan lupa karena kita menggunakan Node MCU, maka kita perlu menginstal Word Node MCU. Nah ini, jadi pertama tambahkan URL berikut http://json, lalu masuk ke tools, board manager, lalu search ESP8266, lalu install, maka dapat kita temukan board Node MCU. Oke, itu ada persiapannya. Nah ini adalah bentuk library-nya ya yang diperoleh dari Antares. Sisi atas bisa diisikan dengan access key dan koneksi internet serta application name dan device name dari Antares. Lalu pada ID ini kita coba dulu yang existing ya. Jadi di sini tulisannya existing Antares check MQTT connection, dan pada subscriber juga sama check MQTT connection. Oke, save. Kita mulai dari yang publish. Terus kita portnya kita pilih dulu di sini. Ya, ini untuk yang publish sudah keluar datanya. Ada data yang kita kirim, cuma ada satu tambahan data string. Oke, sekarang yang subscribe kita coba upload. Ya, ini sudah terkoneksi si subscribernya. Ini kondisi existing ya, kita akan terkoneksi, terus connected, topiknya terbaca namun payload tidak terbaca, lalu koneksi terputus dan membuat koneksi lagi. Ini keadaan existing. Oke, bagaimana solusinya? Pertama, kita harus masuk ke libraries Antares ya, di Arduino, libraries, di sini ada Antares SP yang MQTT, SRC, ada Antares ESP826 MQTT CPP, sama .h-nya. Nah, dua file ini perlu kita ubah. Pertama, kita masuk yang CPP dulu. Nah, akan dipenuhkan seperti ini tampilan awalnya, dan di sini ada function check MQTT connection. Nah, kita perlu kopas ini dulu, karena kita tidak akan menggunakan ini. Kopas di bawahnya, lalu kita ubah namanya menjadi check MQTT connection subscribe untuk yang subscribe. Lalu untuk yang topik diubah seperti ini, M2M, REST, Antares CSE, access key, JSON. Oke, ini sesuai aturan API-nya MQTT Antares. Nah, lalu yang perlu diubah lagi client ID. Client ID-nya diubah dari yang hanya dash ini menjadi ESP8266 subscribe plus access key. Oke. Lalu yang kedua, cek MQTT connection-nya di paste lagi di bawah, lalu dituliskan cek MQTT connection publish. Untuk yang publish, topiknya seperti ini, berbeda ya, dari antara CSE dan access key-nya terbalik, dan ini ada REQ bukan RSP. Lalu client ID-nya dituliskan ESP8266 publish plus access key. Oke, selanjutnya perlu diubah lagi. Oh ya, di sini ada masalah kalau WiFi ID-nya terlalu panjang atau password terlalu panjang, ini size of ini terkadang patah putus, jadi harus ditambah size-nya, misalnya plus 10, ini plus 10, terus jangan lupa di sini juga harus plus 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak masalah karena nggak terlalu panjang dan password, baik ID maupun passwordnya. Lalu yang perlu diubah lagi adalah
Publish, ya di publish tidak ada yang perlu diubah, namun kalau mau debugging bisa di debug seperti ini, karena pada saat kita publish kita akan mempublish topik dan final datanya. Nah ini kadang ada perubahan dari JSON ke char array ya, string seperti ini. Ini kalau perlu debug. Lalu untuk ligat, nah ini yang perlu diubah. Ini saya coba debug juga karena mau lihat isi payloadnya itu JSON-nya seperti apa. Lalu di sini yang perlu diubah string parse string ini harus dijadiin M2M, RSP, PC, M2M, chain, con. Jangan RQP karena ini tidak sesuai dengan topik yang pada subscribe. Oke, itu untuk di sisi MQTT CPP. Lalu di MQTT.h, selain MQTT connection, tambahkan juga MQTT connection publish dan subscribe supaya bisa dipanggil. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita kembali ke Arduino. Nah ini MQTT connection kita komen, kita uncomment yang kita ketikkan kalau belum ada, cek MQTT connection publish, save. Lalu yang di sini juga di comment connection yang untuk subscribe-nya di uncomment, lalu di save. Oke, selanjutnya kita akan upload dan lihat hasil dari yang kita ubah tadi ya. Oke, terus ya, ini datanya sudah bisa dipublish ya. Lalu kita akan coba ke subscribe sekarang. Importnya, lalu kita upload. Nah, ini sudah terkoneksi, topiknya sudah terbaca. Nah, ini ada payload yang muncul sekarang ya. Ini karena efek debug tadi, kita bisa lihat, oke saya stop scroll dulu. Bisa kita lihat bentuk JSON payloadnya seperti ini. Ini ya, M2M RSP, bukan RQP di sini, makanya kenapa tadi kita ubah jadi RSP. Nah, ini karena dia bentuknya JSON, makanya tadi urutannya array-nya kan M2M RSP, M2M chain, PC, M2M chain, lalu con. Nah, di dalam con ini ada data utamanya. Ya, ini topiknya di print, payloadnya adalah seperti ini, dan ini serial print yang ada di Arduino. Lalu jika ada muncul lagi, dia akan terus langsung muncul seperti ini jika ada data yang dikirimkan oleh yang publish ya. Data di publish, maka langsung tercapture di subscribe seperti ini. Oke, sekian tutorial menggunakan Node MCU, MQTT, dan antar platform menggunakan koneksi Wi-Fi.